Isi hati kami selalu merindukan Engkau Tuhan. Dekat dengan Engkau, dekat dengan firman-Mu, dan mengalami kasih-Mu yang limpah. Kami bersyukur malam hari ini kami ada di sini di dalam bait-Mu. Dan kami kembali boleh dikasih kesempatan untuk dijamah oleh kebenaran firman-Mu. Kami penuh lemah dan keterbatasan ya Tuhan, baik hamba yang berbicara maupun setiap umat-Mu. Kami butuhkan Allah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dengan baik dan benar akan firman-Mu. Terlebih lagi menghidupinya di dalam hidup kami hari demi hari. Kami sungguh menantikan pertolongan-Mu ya Tuhan, dan berkat-Mu yang kami nantikan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, hasrat tersembunyi, insecure. Apa itu insecure? Insecure adalah satu kata atau istilah dari bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris, yang memiliki pengertian, arti yang pertama tidak terpasang dengan kuat, mudah patah atau rusak. Ya, ini berkaitan dengan benda atau barang. Tapi arti yang kedua itu berkaitan dengan seseorang, ya, secara khusus perasaan seseorang. Yaitu tidak percaya diri, tidak yakin, dan cemas. Arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata insecure ini banyak digunakan dalam menggambarkan rasa kurang percaya diri, cemas atau takut secara tiba-tiba sebagai perasaan yang lumrah. Perasaan ini bisa terjadi pada setiap orang karena merasa kurang dalam satu atau banyak hal. Oleh karena itu arti kata insecure dalam bahasa Indonesia adalah was-was atau merasa tidak aman. Dari kedua pengertian dari istilah definisi daripada insecure ini, bisa kita simpulkan bahwa insecure adalah perasaan tidak aman terhadap diri sendiri, merasa tidak cukup, merasa tidak layak, bahkan merasa tidak mampu. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, insecure bukan hanya sekedar masalah perasaan tidak aman, tetapi adalah tanda sesuatu yang lebih dalam, yaitu suatu hasrat. Ya, kita sudah belajar minggu yang lalu apa itu hasrat. Kalau menurut arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasrat itu adalah keinginan, suatu harapan yang kuat. Dalam kaitan dengan insecure, apa yang menjadi keinginan yang kuat? Yaitu keinginan yang kuat akan penerimaan, keinginan yang kuat akan pengakuan dan nilai diri. Hasrat untuk dikasihi, hasrat untuk diakui, hasrat untuk berarti. Saudara-saudara, mengapa insecure menjadi sesuatu yang perlu kita gumulkan? Karena hasrat yang tersembunyi dari insecure itu dapat menjadi penghalang dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Mungkin kita bertanya, apa yang salah dengan keinginan untuk dikasihi? Apa yang salah dengan keinginan untuk diakui oleh orang lain? Apa yang salah dengan keinginan supaya diri dan hidup kita menjadi berarti bagi orang lain? Bukankah ini menjadi suatu kerinduan Tuhan juga bagi kita sebagai anak-anaknya? Kita memiliki hidup yang memiliki arti bagi orang lain. Hidup kita membawa dampak bagi orang lain. Tapi mengapa sekali lagi? Kalau kita melihat ini semua adalah keinginan yang positif dan baik. Tapi mengapa perlu untuk kita gumulkan? Karena insecure bukan sekedar perasaan kurang percaya diri. Atau merasa tidak aman dengan diri sendiri. Tetapi bisa menjadi satu kondisi jiwa yang lupa siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ketika kita kehilangan identitas kita di hadapan Tuhan, kita akan mencari pengakuan dari tempat lain. Kita akan mencari pengakuan dari orang lain, dari pencapaian di dalam kehidupan kita, prestasi, dari penampilan diri kita, penampilan fisik kita. Atau saat ini zaman sosial media, masa sosial media, mungkin kita akan mencari pengakuan dari apa likes dan komentar. Ya, bukankah kita akan senang apa yang kita posting, kemudian banyak orang yang melihat dan kasih likes, ya, tanda suka. Beberapa waktu yang lalu saya ini
Kalau di IG saya kurang agak gaptek ya. Saya ikut Facebook ya, katanya kalau Facebook itu untuk yang lansia ya. Memang saya sudah mendekati ya. 3 tahun lagi saya lansia masuk Kaleb gitu ya. Ya, teman saya posting ya. Mohon maaf teman-teman yang selama ini hanya nengok-nengok, kalau orang Manado bilang bahobah ya, lihat-lihat aja katanya, dan tanpa komentar, tanpa like, dengan berat hati saya harus memutuskan hubungan pertemanan. Wah, kaget juga, saya langsung lihat apa saya salah satu dari ya. Padahal saya cukup rajin gitu ya, kalau lihat status teman, likes gitu ya, kasih komentar. Cuma kadang-kadang kan kalau ketika kita memberi likes atau komentar, nanti notifikasi masuk ya. Orang lain misalnya kasih komentar di status teman kita, teman di Facebook, kita juga dapat notifikasinya. Jadi kadang-kadang, ya cukup repot juga seperti demikian ya. Tapi ya itulah dunia sekarang ya. Berapa hari lalu juga saya itu punya grup keluarga besar, grup WhatsApp keluarga besar ya. Jadi ini keluarga dari papa saya. Ya saya ini angkatan yang sekarang ini yang paling tua lah demikian gitu ya. Jadi sudah ada cucu, cece semua begitu. Nah, tiba-tiba saya lihat itu saya di situ Anda diberhentikan sebagai admin. Jadi kita jadi admin banyak semua supaya bisa mengundang mungkin anak kita, suami kita masuk di dalam grup itu. Atau yang kita tahu masih keluarga kita yang belum masuk keluar. Ya, tapi saya berpikir mungkin ini karena setiap hari itu kan muncul, namanya juga grup yang besar, bisa gambar, foto, ya update kegiatan. Itu menolong saya untuk melihat, memantau memang apa yang terjadi kampung, kan banyak anggota itu adalah saudara-saudara saya yang ada di Manado gitu ya. Tapi saya sering setelah lihat saya hapus begitu ya. Jadi saya pikir apakah mungkin dilihat saya sering hapus, jadi kemudian saya diberhentikan jadi admin. Besoknya ponakan sepupu saya kemudian komentar. Kaget bangun pagi-pagi saya sudah tidak jadikan admin. Gitu kan, gitu. Jadi agak keberatan, jadi kemudian sudah muncul gitu, saya ketawa, saya bilang sama Pak Edi ya, gitu ya. Ya kan itu sesuatu yang mungkin berarti ya, jadi ketika kemudian seperti merasa tidak dianggap begitu, dan tanda petik agak tersinggung begitu. Nah tapi itulah, kadangkala ketika kita ya ada satu hasrat, ada keinginan untuk diakui, untuk dianggap berarti ya, kemudian itu kita tidak dapatkan, maka ada perasaan yang tidak nyaman. Ya. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, insecure mungkin adalah istilah yang baru bagi kita. Tetapi kalau kita memahami artinya, jelas bukan hal yang baru. Perasaan yang kita semua pernah mengalaminya, bahkan mungkin sedang kita alami saat ini. Merasa kurang, merasa tidak aman dengan diri sendiri, merasa tidak berharga, takut gagal, takut ditolak, takut tidak dianggap. Bahkan bukan hanya kita yang hidup masa kini, tetapi jauh berabad-abad yang lampau, insecure ini sudah dan dialami termasuk oleh para tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Karena berbagai alasan seperti penampilan fisik, latar belakang keluarga, prestasi yang kurang, perbandingan dengan orang lain, hingga masa lalu yang menyulitkan. Nah saat ini kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab bagaimana menolong diri kita dari insecure, yaitu Nabi Musa. Kita melihat ya Musa. Kita melihat latar belakang dari Nabi Musa. Saudara pasti tahu kisah hidup Nabi Musa, bukan? Ini salah satu cerita yang paling saya suka ya waktu masih SD itu. Kalau di daerah saya itu ada ibadah tengah minggu, itu hari Kamis biasanya itu perwilayahan, biasanya itu ibadah di rumah-rumah ya. Jadi pasti saya akan hadir di satu rumah yang memang rumahnya besar dan dia punya TV besar. Biasanya kalau selesai ibadah itu dia akan putar film yang pada saat itu film Musa. Jadi sekalipun kita berulang-ulang tapi kita suka untuk melihatnya, menontonnya ya. Kisah tentang Musa ini ya. Kita tahu bagaimana cerita Musa. Kisah hidup Musa itu berawal di Mesir ketika orang Israel menjadi budak di Mesir. Musa lahir pada waktu Firaun memerintahkan semua anak laki-laki yang lahir dari keluarga Ibrani harus dibunuh.
karena akan menjadi ancaman baginya. Nah, pada waktu itu di dalam Kisah, dalam Keluaran pasal 1 dan 2 itu cerita itu lengkap di sana. Ibu Musa dan kakak perempuannya melakukan tindakan penyelamatan untuk Musa. Dan akhirnya Musa menjadi anak angkat dari putri Firaun. Jadi Musa lahir sebagai orang Ibrani, tetapi dia dibesarkan di istana Mesir. Dia mengalami identitas yang bingung, bukan sepenuhnya Mesir, juga tidak hidup sebagai orang Ibrani. Tetapi Musa, kalau kita melihat di dalam Kisah ini, Musa tidak lupa kalau dia adalah orang Ibrani. Dan Musa memiliki keinginan untuk menolong. Dia memiliki satu hasrat yang kuat untuk membebaskan bangsanya. Dia ingin menjadi pemimpin bagi bangsanya. Nah, di dalam pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-11 di situ, itu cerita tentang bagaimana Musa mencoba membela bangsanya ketika dia melihat seorang Ibrani disiksa oleh orang Mesir. Apa yang dilakukan Musa? Dia membunuh orang Mesir yang menyiksa orang Ibrani itu. Dan kemudian pada keesokan harinya, Musa kemudian mendapati 2 orang Ibrani sedang bertengkar, sedang berkelahi. Lalu kemudian Musa mencoba menyelesaikan masalah di antara mereka. Tetapi apa kemudian yang dialami oleh Musa? Di dalam Keluaran pasal 14 dicatat seperti demikian. Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Musa akhirnya harus melarikan diri ke padang Midian karena Firaun mau membunuhnya. Kemudian dia hidup sebagai gembala selama 40 tahun. Di sini Musa takut ya. Musa takut dan dia mengalami apa? Karena dia mengalami penolakan dari bangsanya sendiri. Ketika dia mau menolong, mencoba untuk menyelesaikan persoalan antara 2 orang Ibrani yang berkelahi, malah kemudian dia ditolak. Ya. Dikatakan siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami. Musa tadinya berpikir waktu kemarin hari, waktu dia membela seorang bangsa Ibrani yang disisa oleh bangsa Mesir, oleh orang Mesir, di mana dia membunuh orang Mesir itu. Kalau di situ dicatat Musa diam-diam dia memperhatikan ke sekitar, kemudian dia menyembunyikan mayat daripada orang Mesir itu. Tetapi ketika kemudian ada orang Ibrani berkata seperti demikian kepadanya, baru kemudian dia merasa ternyata dia ketahuan, ada yang lihat apa yang dia lakukan. Sehingga dia menjadi takut dan kemudian dia melarikan diri. Karena pada saat itu juga dikatakan akhirnya kemudian Firaun mengetahui akan perkara itu, masalah itu, sehingga kemudian dia memerintahkan untuk membunuh Musa. Dan akhirnya Musa harus melarikan diri ke padang Midian. Dan dia kemudian hidup di sana menjadi gembala domba selama 40 tahun. Jadi gembala ternak di sana. Nah, ketika kemudian selanjutnya di dalam Kisah Musa, ketika Tuhan kemudian memanggil Musa lewat semak yang menyala tapi tidak terbakar. Tuhan datang memanggil Musa untuk apa? Untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, kita lihat di awal, ya, waktu dia di Mesir, dia punya keinginan untuk menjadi pemimpin bangsanya. Dia punya keinginan, punya satu hasrat untuk apa? Menjadi pembebas bagi bangsanya. Ya, tapi dia mengalami kegagalan. Dan saat ini ketika Tuhan datang memanggil dia untuk supaya dia dapat memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kita lihat bagaimana apa yang menjadi respon daripada Musa. Musa tidak langsung berkata, "Ya Tuhan, aku siap." Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 11 dikatakan, tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan pergi kepada Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Mereka tidak akan percaya." Dan Keluaran 4 ayat 1. "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Kemudian pasal yang keempat ayat 13 Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus.
Ya, utuslah kiranya siapa yang patut kau utus. Di sini jelas melihat Musa merasakan satu rasa tidak percaya diri, insecure ya. Saudara-saudara, insecure itu dimulai juga dari luka dan kegagalan pada masa lalu, ya. Musa sangat insecure. Musa pernah gagal. Sebenarnya Musa ingin menolong bangsanya. Ada hasrat yang kuat dalam dirinya untuk menjadi pembebas bagi bangsanya. Dia sudah pernah mencoba di masa lalu, tetapi gagal. Dan kegagalan itu membentuk pikirannya. Dia menjadi ragu. Dia tidak percaya diri. Saudara-saudara, seringkali rasa tidak percaya diri datang dari pengalaman ditolak. Dari pengalaman mengalami kegagalan demi kegagalan di dalam hidup kita. Dari pengalaman mengalami dihina atau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Rasa malu karena masa lalu, ya. Masa lalu yang kelam. Saudara-saudara, kalau kita melihat ya, toko-toko juga banyak contoh toko-toko yang mengalami insecure dengan latar belakang yang seperti demikian. Rasa karena masa lalu yang begitu kelam. Ketakutan bahwa kita tidak akan pernah cukup baik. Nah, itu yang kita lihat dialami oleh Musa. 40 tahun awal hidupnya dia begitu yakin. Dengan kondisinya, dengan statusnya, dengan jabatannya. Ya, Alkitab mencatat bahwa putri Firaun, anak dari Raja Firaun itu mengangkat dia sebagai anak. Dia tinggal di istana. Dia punya status sebagai bangsawan. Dia punya kedudukan. Dan dia mencoba dengan apa yang dia punya itu untuk apa? Untuk tampil menjadi penolong bagi bangsanya. Itu hasratnya, keinginannya yang begitu kuat menjadi pembebas. Tetapi akhirnya dia gagal. Sehingga dia harus melarikan diri. Dikejar untuk dibunuh, nyawanya terancam. 40 tahun dia hidup menggembalakan hewan ternak. Bukan hewan ternak pribadi tetapi mertuanya. Nah, 40 tahun itu dia merasa semakin membuat dia merasa dia tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sehingga ketika kemudian Tuhan memanggil dia, bahkan memerintahkan dia untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Dia gak percaya diri. Dia merasa tidak aman dengan dirinya sendiri. Sehingga ada begitu banyak alasan yang dia sampaikan kepada Tuhan. Tetapi kita melihat di sini Tuhan melihat Musa bukan dari masa lalu tapi dari rencana besarnya. Sehingga apa kemudian yang menjadi jawaban Tuhan terhadap penolakan daripada Musa? Perhatikan bagaimana Tuhan merespon insecurity daripada Musa. Tuhan menyatakan hadiratnya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Ya, pasal 3 ayat 11. Tuhan tidak berkata kamu pasti bisa. Tetapi Tuhan berkata aku akan menyertai engkau. Di sini itu menyatakan satu pernyataan yang satu pembelajaran yang jelas daripada Tuhan. Bahwa bukan tentang siapa Musa. Tapi tentang siapa Tuhan di dalam Musa. Aku akan menyertai engkau. Aku akan memampukan engkau. Aku yang akan bekerja melalui engkau. Tuhan menegaskan itu kepada Musa. Dan bukan hanya itu. Tetapi Tuhan juga memberikan alat dan pertolongan kepada Musa. Kita melihat di dalam pasal yang keempat ayat 14 sampai 17 dikatakan di situ. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman. Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Saudara-saudara, Musa menolak ketika Tuhan memanggil dia, menyuruh dia untuk menjadi pemimpin.
apa yang menjadi hasratnya, keinginannya. Karena dia merasa tidak bisa. Dia tidak pandai berbicara, dia katakan dia gagap. Dia merasa orang Ibrani, orang Israel pasti tidak percaya dengan dia. Ya. Dia tidak berani untuk melakukan menerima apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada dia. Sehingga dia mengatakan, utuslah orang lain, utus orang yang bisa kau utus. Ya, maksudnya yang lebih pantas, yang lebih layak, yang lebih bisa darinya. Tetapi di sini Tuhan menjawab dengan jelas. Bahkan kalau kita melihat di ayat yang ke-14, bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Jadi kita bisa membayangkan betapa Musa ngeyel banget. Ya, insecure-nya begitu dalam, dia merasa nggak bisa. Karena apa? Karena dia pernah mengalami kegagalan. Sehingga dia sungguh-sungguh merasa tidak aman dan tidak nyaman dan tidak percaya kepada keadaan dirinya. Tetapi Tuhan kemudian mengingatkan, aku akan menyertaimu. Aku akan berkati, bahkan memakai lidahmu jadi lidahmu. Dikatakan ada Harun, dia fasih berbicara. Dia akan menjadi pendampingmu. Sampaikan apa yang aku katakan kepadamu kepada Harun, dan biar Harun yang akan menyampaikan itu. Dan kemudian juga Tuhan memberikan tongkat kepada Musa. Dan tongkat di tangan Musa itu menjadi alat mujizat yang luar biasa. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah daripada Musa ini, dalam pengalaman kehidupannya yang mengalami insecure, perasaan yang tidak aman akan dirinya sendiri. Bagaimana Tuhan mau memberikan satu pesan dan pengajaran kepada kita. Bahwa fokusnya bukan kepada pribadi Musa sendiri, tetapi kepada Tuhan. Karena itu kita belajar dari pengalaman hidup Musa. Bagaimana kita bisa dapat memulihkan insecure yang mungkin sedang kita alami saat ini. Yaitu yang pertama, perasaan tidak cukup itu wajar. Tetapi jangan berhenti pada hal itu. Saudara-saudara, Musa punya alasan yang kuat untuk merasa tidak mampu. Karena dia pernah mencobanya tapi gagal. Tetapi kita melihat di sini Tuhan tidak membiarkannya berhenti di situ. Ya sudah, kamu biar aja dengan keadaanmu yang jadi tidak percaya diri. Yang tidak aman dengan keadaan dirimu. Yang takut gagal, takut mengalami penolakan, takut untuk mengalami penghinaan dan lain sebagainya. Tuhan tidak membiarkan Musa berhenti dalam kondisi diri seperti demikian. Tetapi Tuhan terus mengingatkan dan menegaskan kepada Musa. Tuhan tidak mengatakan bahwa kamu bisa. Tapi dia mengatakan, aku akan menyertai kamu. Berikan satu jaminan kepada Musa. Bahwa dia tidak sendiri. Ada Tuhan yang akan menyertai dia. Ada Tuhan yang akan memampukan dia. Yang dia lakukan hanyalah taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dari Musa kita juga harus belajar fokus kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Ayat 3, pasal 3 ayat 14 dikatakan, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Di sini Tuhan menyatakan identitasnya. Saudara-saudara, fokus Musa terlalu banyak kepada kekurangannya, kekurangan dirinya, ketidakberdayaannya, ketidakmampuannya. Tetapi kita lihat di sini Tuhan mau menegaskan supaya Tuhan mau supaya Musa itu fokus pada kehadirannya, kepada kuasanya. Kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam dan melalui hidup Musa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, insecure sering muncul karena kita terlalu fokus pada kekurangan kita, bukan pada kekuatan Tuhan. Kalau kita mau jujur, berapa sering kita mengalami hal itu di dalam kehidupan kita. Jujur sebagai seorang pelayan Tuhan, seringkali mengalami yang namanya insecure. Ya. Ketika akan mulai pelayanan, di suatu tempat, ada banyak hal yang dimungkinkan, perasaan itu ada. Apakah saya akan diterima dengan baik? Atau saya akan mengalami penolakan? Sekalipun dalam pelayanan, dalam pengalaman pelayanan saya juga menyadari bahwa tidak semua orang akan suka dengan kita.
Tidak semua orang itu akan menerima kita dengan tangan terbuka, dengan lapang dada. Mungkin banyak orang yang suka dengan kita. Tetapi ada orang juga yang tidak cocok dengan kita. Nah, kita tidak bisa memaksakan. Nah, kalau kita berpatokan seperti demikian, tentunya kita tidak akan terus melangkah maju. Kita akan selalu ragu-ragu. Kita dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, takut, gagal, dan lain sebagainya. Dari merenungkan akan hal ini, saya mengaplikasikan di dalam diri saya secara pribadi. Betapa memang kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri untuk keluar dari kondisi, dari perasaan insecure ini, kita tidak mampu. Kita tidak mampu. Pembelajaran melalui Musa ini mengajar saya pribadi dan mengajarkan kepada setiap kita. Bahwa kita harus fokus hanya kepada Tuhan. Bukan fokus kepada segala kekurangan kita. Mungkin kegagalan kita, kondisi kita, latar belakang kita, masa lalu kita. Ya, yang memang kalau kita melihat itu merupakan nilai yang dunia harapkan dari kita. Atau menjadi ukuran akan keberadaan kita. Tetapi kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kita. Mari kita fokus hanya kepada Tuhan. Fokus kepada kehadirannya di dalam kehidupan kita. Fokus kepada kuasanya yang dia nyatakan di dalam hidup kita. Sehingga kita dengan leluasa untuk memberikan diri kita. Dan segala pekerjaan Tuhan bekerja bagi kita. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melakukan. Kita hanya taat. Insecure sering muncul karena kita terlalu fokus pada kekurangan kita. Bukan pada kekuatan Tuhan. Karena itu kita belajar untuk fokus dari apa yang aku kurang. Alihkan fokus dari apa yang aku kurang menjadi siapa Tuhan di dalam hidupku. Saat kita lemah, justru disitulah Tuhan bisa bekerja paling kuat. Hanya mengandalkan Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu jujur dengan diri kita. Seringkali mungkin karena kita dapat kemampuan sedikit, kita langsung merasa aku bisa. Ya, kita dapat jabatan. Ya, naik jabatan kita langsung merasa dunia kita itu, dunia ini milik kita. Ya. Kita mendapatkan satu wewenang, ya, kekuasaan, kita langsung berpikir kita bisa segala-galanya. Dan kita seringkali lupa kepada Tuhan. Bahkan ketika kita mendapatkan berkat, kita merasa wah ini menjadi satu hal yang kita malah berpikir bahwa ketika kita diberkati berarti kita ini memang layak untuk memperoleh itu semua. Kita lupa bahwa itu semua karena Tuhan. Kita memperoleh karena Tuhan. Kita bisa mendapatkan itu karena Tuhan kasih kesempatan. D.L. Moody pernah berkata, Musa menghabiskan 40 tahun pertama kehidupannya dengan berpikir bahwa dia adalah somebody. Kemudian 40 tahun berikutnya dia belajar bahwa ternyata dia bukanlah siapa-siapa. 40 tahun berikutnya dia menyadari apa yang Tuhan bisa lakukan kepada seseorang yang bukan siapa-siapa. Pendeta Andar Ismail di dalam buku Renungan Seri Selamat juga membuat timeline hidup Musa. 40 tahun pertama aku bisa, itu kata Musa. 40 tahun berikutnya aku tidak bisa. 40 tahun terakhir dia berkata Tuhan bisa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita juga memiliki timeline mirip-mirip seperti Musa. Ada kalanya kita merasa kita bisa dengan segala apa yang kita punya. Ya, entah jabatan, kedudukan, kemampuan, talenta, karunia, harta dan lain sebagainya. Tetapi ada masanya kemudian kita mungkin mengalami kegagalan dan kita menyadari aku tidak bisa. Tapi ingat, kita jangan berhenti di situ. Tuhan mau kita kemudian menyadari sama seperti Musa. Dalam periode hidupnya, dia kemudian berada pada satu masa dan menyatakan bahwa, mengakui bahwa Tuhan bisa. Biarlah mungkin juga saat ini masa hidup kita akan selalu mengatakan bahwa Tuhan bisa.
dalam kondisi apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini. Biarlah fokus kita kepada siapakah Tuhan itu. Bukan kepada setiap kekurangan, kelemahan, kegagalan yang kita punya. Dan yang terakhir, kita bersyukur karena Tuhan memulihkan identitas kita. Di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan kita dengan nilai yang sangat berharga. Kita adalah hasil karya Sang Pencipta yang sempurna. Kita ciptaan Tuhan yang berharga. Dari Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, apabila setiap kali kita merasa tidak cukup baik, ingat bahwa kita diciptakan oleh Tuhan yang sempurna. Nilai kita tidak ditentukan oleh pendapat orang lain. Nilai hidup kita tidak ditentukan dengan prestasi atau pencapaian kita. Tetapi oleh siapa yang menciptakan kita. Dialah Tuhan pencipta alam semesta segala isinya. Dan kita diciptakan Tuhan punya tujuan. Yaitu untuk melakukan pekerjaan baik dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, insecure adalah perasaan. Bukan identitas. Identitas kita adalah anak Tuhan. Kita anak Tuhan, kita diciptakan dengan tujuan. Dan kita dikasihi tanpa syarat. Kita yang seringkali suka lupa diri. Kita yang seringkali suka merasa saya mampu. Suka mengandalkan diri. Lupa dengan Sang Pemberi berkat, bahkan Sang Pemberi hidup dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan. Tetapi kita dikasihi. Untuk kitalah Dia Allah rela untuk mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia menunjukkan bagi kita betapa berharganya kita. Karena kita ini buatannya, ciptaannya yang dikasihinya. Dengan tanpa syarat, dengan tanpa batas. Karena itu mari kita belajar melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita. Tuhan tidak melihat seberapa bagusnya kita secara fisik penampilan kita. Tuhan tidak melihat seberapa pintarnya kita. Ya, sekalipun itu juga pemberian Tuhan. Atau seberapa sukses kita di mata dunia. Tetapi Dia melihat hati yang mengasihinya. Dan selalu berserah dan bergantung kepadanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami melihat diri kami sebagaimana Engkau melihat kami. Lepaskanlah kami dari perasaan yang tidak berharga dan gantikan dengan keyakinan bahwa kami dikasihi dan diterima oleh-Mu Tuhan. Tolong kami untuk tidak membandingkan diri tetapi berjalan setia di dalam panggilan-Mu. Engkau melihat setiap kami, kondisi keadaan kami ya Tuhan. Biarlah kami belajar seperti Musa. Mungkin saat ini ada di antara kami berada dalam kondisi seperti apa yang Musa alami. Kami merasa tidak aman dengan diri kami, dengan kemampuan kami. Kami merasa insecure Tuhan. Kami punya keinginan dan hasrat yang begitu kuat untuk diakui, untuk diterima, untuk dikasih, untuk berarti. Itu baik. Tetapi kami mencari dan melakukan dengan cara yang salah, dengan tempat yang tidak benar. Biarlah kami boleh belajar dari apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Musa. Kami lebih fokus kepada Engkau Tuhan. Sebagai pencipta kami, pemberi hidup kami. Dan segala-galanya di dalam kehidupan ini. Pribadi lepas pribadi kami. Sehingga kami belajar mensyukuri akan keberadaan kami. Kami lebih lagi semakin berharap hanya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami terus mencari apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kami. Apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kami. Untuk melakukan pekerjaan baik. Sehingga hidup kami menjadi berarti. Tuhan tolong setiap kami.
Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami. Syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.